Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandiko Mangartika Antara dengan NPM 2021621219192. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama adalah apakah arsitektur itu menurut para ahli. Lalu yang kedua, apa guna arsitektur menurut para ahli. Lalu yang ketiga adalah bagaimana membuat arsitektur menurut para ahli. Di sini saya akan memulainya dengan apakah arsitektur itu. Untuk ahli yang pertama saya mendapatkan dari Marcus Polio Vitruvius. Menurut beliau, arsitektur adalah kesatuan dari kekuatan atau kekokohan yang disebut dengan firmitas, keindahan yang disebut dengan venustas, dan kegunaan atau fungsi yang disebut dengan utilitas. Lalu yang kedua saya dapatkan dari Amos Rapoport. Menurut beliau, arsitektur adalah ruang tempat hidup manusia yang lebih dari sekedar fisik, tapi juga menyangkut peralatan budaya dasar. Peralatan ini meliputi seperti tata atur kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang diwadahi dan sekaligus mempengaruhi arsitektur. Lalu yang ketiga adalah J.B. Mangunwijaya. Menurut beliau, arsitektur sebagai wastuwidya, yang berarti ilmu bangunan. Dalam pengertian wastu terhitung pula tata bumi, tata gedung, dan tata lalu lintas atau dara, harsya, dan yana. Lalu yang keempat adalah Jahuri Sumintarja. Menurut beliau, arsitektur adalah karya manusia dan bermanfaat pula bagi manusia itu sendiri. Manfaat tersebut terdiri dari manfaat untuk badan dan manfaat untuk jiwa. Untuk manfaat badan seperti memberi perlindungan diri bagi badan, sementara itu untuk manfaat untuk jiwa adalah memberikan ketenangan, kesejukan, kenyamanan, dan sebagainya. Lalu untuk soal yang kedua, yaitu apa guna arsitektur. Di sini saya mendapatkan dari Geoffrey Broadbent. Menurut beliau, ada beberapa gagasan tentang fungsi. Konsepnya tentang fungsi arsitektur dikemukakan oleh Broadbent dalam buku Science, Symbols, and Architecture. Beliau memandang bahwa fungsi arsitektur perlu ditelusuri berdasarkan hubungan antara arsitek itu sendiri dengan penikmat atau manusia. Adapun fungsi arsitektur adalah yang pertama, artistic form atau fungsi bentuk artistik. Ini berarti arsitektur dianggap sebagai bentuk seni, sehingga arsitektur yang fungsional diartikan sebagai suatu bentuk yang artistik dan memiliki nilai-nilai keindahan. Lalu yang kedua adalah kontainer atau fungsi perwadahan. Arsitektur yang fungsional secara fisik adalah suatu yang mampu mewadahi suatu kegiatan atau aktivitas tertentu sehingga penikmat dapat merasa aman dan nyaman. Lalu selanjutnya adalah climate modifier atau fungsi modifikasi atau kontrol iklim. Ini berarti menunjukkan bahwa bentuk arsitektur yang fungsional diartikan sebagai bangunan yang mampu mengantisipasi atau mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungan fisiknya. Dalam hal ini adalah seperti aspek iklim yang berlaku di sekitarnya. Lalu selanjutnya adalah environment filter atau fungsi filter lingkungan. Adalah sebagai bangunan atau arsitektur berfungsi sebagai media filterisasi lingkungan, bukan hanya lingkungan bersifat fisik namun juga berupa lingkungan sosial. Lalu selanjutnya adalah behavior modifier atau fungsi pembentukan perilaku. Di sini fungsi pembentukan perilaku ini diartikan sebagai setiap olahan dalam suatu bentukan arsitektur pada gilirannya akan mampu memodifikasi atau membentuk bahkan memanipulasi tingkah laku seorang yang secara aktif berinteraksi dengan bentukan arsitektur tersebut. Lalu selanjutnya adalah capital investment atau fungsi investasi modal. Ini berarti arsitektur juga memiliki semacam tujuan untuk memperoleh manfaat atau nilai tambah tertentu atau keuntungan. Investasi yang dimaksud yaitu sebagai suatu upaya pemanfaatan sumber daya, baik modal uang, alat, dan tenaga untuk menghasilkan keuntungan tertentu. Ada dua jenis keuntungan, yaitu keuntungan profit dan keuntungan benefit. Lalu di sini saya akan menjelaskan soal yang ketiga, yaitu bagaimana membuat arsitektur. Di sini saya mendapatkannya dari ahli Frank Lloyd Wright. Beliau mengatakan proses pembentukan arsitektur atau gaya arsitek merancang bangunan yaitu dengan beberapa
beberapa prinsip, yaitu yang pertama adalah kesederhanaan dan ketenangan. Prinsip ini berada di belakang seni. Keterbukaan harus dimasukkan ke dalam struktur menjadi bentuk yang terpadu sehingga menjadi jenis dekorasi yang alami dan tenang. Detail dan dekorasi dikurangi, dan bahkan fixture, gambar, dan mebel dalam struktur harus diintegrasikan. Yang kedua adalah ada banyak gaya rumah. Prinsip ini memungkinkan ekspresi dari kepribadian masing-masing klien, walaupun rencana proyek selalu memberikan kontribusi yang signifikan. Lalu yang ketiga adalah korelasi alam atau topografi dengan arsitektur. Sebuah bangunan yang didirikan harus selaras dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang keempat adalah warna alam. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan harus selaras dengan warna alam. Yang kelima adalah sifat bahan. Kayu harus seperti kayu, dan batu harus seperti batu, batu bata harus seperti batu bata. Warna dan tekstur mereka tidak boleh berubah. Yang keenam, prinsip-prinsip dari gaya arsitektur organik. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, 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 Om.